Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing, Bapak Ahmad Hamdani, Magister Komputer. Semoga beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, sehat walafiat, zahir dan batin. Kami Tony Saputra dari Prodi Ilmu Komputer yang diberikan tugas oleh dosen pengampu Cloud Computing Bapak Ahmad Hamdani tentang pertanyaan-pertanyaan Cloud Computing. Sebelum ke pertanyaan, kita ketahui dulu tentang apa Cloud Computing itu. Cloud Computing atau komputasi awan adalah suatu layanan komputasi yang dijual atau disediakan sesuai permintaan. Sederhananya merupakan cara suatu komputer bekerja sama dengan layanan internet untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan data. Yang nantinya data dari komputer akan disimpan ke dalam internet. Setiap komputer yang menggunakan komputasi awan berarti ia menjadikan internet sebagai pusat server untuk menyimpan data dan mengelola aplikasi pengguna. Bagi pengguna yang menggunakan teknologi cloud computing dalam menjalankan program, maka tidak perlu baginya proses instalasi dan pengguna bebas mengakses data pribadi melalui komputer dengan syarat terhubung internet. Contohnya mulai dari aplikasi sehingga penyimpanan dan daya pemrosesan. Biasanya jasa ini disediakan melalui internet dan pembayarannya dibayarkan sesuai pemakaian. Selanjutnya kami akan memberikan pendapat tentang suatu kebiasaan yang dulunya dilakukan dengan cara X, tapi sekarang sudah digantikan dengan layanan cloud sehingga tinggal melakukan Y untuk menggunakannya. Ini sama persis cloud computing dalam bentuk aplikasi, misalnya seperti diagram.net yang memungkinkan pengguna untuk membuat flowchart, data flow diagram atau DFD, dan lain sebagainya. Hanya melalui web browser. Pengguna tidak perlu punya komputer atau laptop, tidak perlu juga punya uang banyak untuk menginstal di laptop. Cukup dengan pinjam komputer dan buka web browser di alamat https://diagram.net. Pengguna sudah bisa membuat diagram yang cukup mumpuni. Cloud computing dalam bentuk aplikasi lainnya, misalnya seperti Office dan Google Doc. Sama juga pengguna tidak perlu punya komputer, cukup pinjam dan buka web browser untuk mengakses Google Doc, untuk mengetik, melakukan presentasi, dan lainnya. Cloud computing dalam bentuk penyimpanan misalnya seperti Google Drive, Google Photo, dan iCloud. Selain itu ada banyak juga layanan serupa yang mungkin tidak banyak orang kenal, misalnya Dropbox, Mediafire, dan OneDrive. Berikan ulasan tentang plus minus dari pergeseran fenomena pada slide nomor 3 masing-masing dari sisi X maupun sisi Y-nya juga diulas plus minusnya.
Dalam penggunaan suatu hal pasti tidak terlepas dari segala plus dan minus. Begitu juga dengan penggunaan cloud computing. Cloud computing memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, mudah diakses di mana saja. Karena menggunakan cloud computing, data kita tersimpan di dalam server di internet, maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Yang kedua, murah. Pengguna cloud computing sangat hemat biaya untuk alokasi perangkat keras. Cloud computing juga tidak memerlukan maintenance dan mengurangi pemakaian listrik. Yang ketiga, hemat. Kelebihan lain dari cloud computing, dengan adanya sistem komputasi awan memungkinkan perusahaan atau instansi untuk mengurangi infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan dan perawatan cukup besar. Yang keempat, fleksibel. Ketika data yang kita punya terlalu besar, maka ia otomatis menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan self provisioning sehingga tidak perlu melakukan penambahan jumlah komputer. Yang keempat, aman. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan cloud computing karena sudah pasti aman dan terjamin asalkan mencari partner yang memang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Dan kekurangannya atau minus bergantung pada koneksi internet. Internet merupakan satu-satunya jalan menuju cloud computing. Ketika tidak ada koneksi internet di tempat yang kita tempati atau jalur internet menuju cloud provider sedang bermasalah, secara otomatis akses ke mesin cloud computing akan terputus. Dan selanjutnya, jika kamu diberikan dana hibah oleh investor, kira-kira layanan cloud seperti apa yang ingin kamu ciptakan dan ingin kamu jual? Kami memilih infrastruktur as a service merupakan tipe layanan yang paling umum karena menawarkan data server virtual, sistem operasi, jaringan, dan juga drive penyimpanan data melalui koneksi internet. Apa alasannya ingin membuat layanan cloud tersebut dan siapa target penggunanya? Karena dapat mengolah beberapa hal, contohnya seperti sistem operasi, middleware, serta aplikasi. Selain itu, pengguna juga memiliki kapasitas penyimpanan yang dapat dialokasikan untuk memulai, mengakses, mengkonfigurasi, dan menghentikan. Dan layanan ini tergolong hemat dari segi biaya dan cukup ideal untuk membantu mendukung pertumbuhan suatu bisnis sejak awal. Sumber daya yang tersedia akan disesuaikan dengan permintaan, sehingga tidak akan ada pemborosan sumber daya yang tidak digunakan apabila tidak ada permintaan pada saat itu. Mungkin ini saja pendapat dari kami. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.